Kembali lagi bersama pakar, kita akan lanjutkan perbincangan kita menyentuh pada isu kedaulatan pangan. Baik, barangkali kedua pakar ini bisa berdiskusi juga, Bapak barangkali bisa menambahkan apa yang pandangan Bapak tentang dunia kelautan, perikanan pada Bapak Yon. Saya kira oke, saya setuju apa yang disampaikan Pak Yon. Sebenarnya permasalahan pertanian dan perikanan ini kan sama, Pak. Dalam arti kita berhadapan dengan masyarakat yang basis ekonominya ini rendah. Di pertanian pangan misalnya, kalau kita lihat dari sekitar 17 sektor di Indonesia, siapa, sektor apa, masyarakat apa yang pendapatannya terendah? Dari 17 sektor itu adalah pertanian. Lagi-lagi sedulur petani kecil kita. Kan? Jadi selama ini kalau kami lihat perjalanan 30 tahun terakhir ini dalam pembangunan pertanian, ini belum ada ke arah yang perbaikan. Ya walaupun kita perlu optimis juga ya, dalam arti perlu perombakan yang agak besar supaya kesejahteraan sedulur tani ini bisa kita tingkatkan. Contoh kecil saja lah, kalau bagaimana contoh sederhana membandingkan antara kesejahteraan petani dan non-petani. Upah buruh tani itu saat ini hanya 61% dibanding upah buruh bangunan. Sehingga mengapa terjadi peralihan antara petani, lebih baik saya jadi buruh bangunan daripada jadi petani. Nah ketika keinginan untuk menjadi petani semakin lama semakin menurun, ya petani akan semakin mengecil jumlahnya, tapi apakah jumlah yang petani semakin mengecil ini buruk atau baik, ini sangat relatif. Oke. Kalau jumlah petani ini semakin mengecil dan luas lahan yang dia kuasai membesar, ini baik. Kira-kira menurut Pak Yon dengan kondisi pertanian? Ya, Yang sebenarnya apa yang disampaikan Prof. Andreas itu mengena sebenarnya di saya. Kenapa? Karena saya lahir dari keluarga petani. Ibu bapak sama, Pak. Saya juga petani. Jadi apa yang beliau sampaikan itu seolah-olah langsung meresap gitu, Pak. Ya. Saya melihat bahwa kemarin waktu awal-awalnya COVID, ibu saya telepon, "Kak boleh keluar ya?" "Iya betul." "Kamu masih punya beras nggak? Mau dikirimkan nggak?" Saya bilang, artinya apa? Mereka punya stok untuk hidup, mereka sustain. Ya. Jadi yang disampaikan Prof. Andreas tadi bahwa pada level petani itu ada kesediaan cukup pangan, ya, at least buat mereka, ya. Nah setelah itu baru di-deliver, sama juga perikanan. Pada saat di penangkapan, diproduksi itu ada stok ikan tersedia, sama polanya. Dan bahkan malah gudang-gudang sekarang penuh. Bahkan Menteri KKP itu membuat program kebijakan resi gudang dan menyewakan gudang untuk para nelayan yang tidak terjual ikannya. Oke, stop sebentar Pak. Ini menarik. Iya. Ketika kita bicara isu COVID, kok nampaknya dunia bapak-bapak ini tidak tergoyahkan oleh isu itu. Ya. Betul. Tapi sejauh apa kira-kira masyarakat tahu? Atau bahkan pemerintah bisa mengekspos ini sebagai sebuah kekuatan. Ada sektor yang tidak tersentuh secara langsung COVID dampak ya. Betul. Ternyata pertanian, perikanan ada kok. Kan isu di luaran, waduh kita mulai kesulitan, pangan dan sebagainya. Jadi dengan penjelasan bapak-bapak, kira-kira apakah ini terbantahkan bahwa sebenarnya kita cukup pangan? Kalau dari saya secara pribadi mempelajari kondisi yang sekarang ini ada, perkiraan saya nanti pertanian ini menjadi penyelamat. Oke. Jadi menjadi penyelamat. Karena apa? Karena sektor pertanian dari pengamatan kami, kan kami langsung dengan jaringan-jaringan tani di bawah Pak ya, di 89 kabupaten. Mereka sebenarnya tidak terlalu terganggu. Dalam arti kehidupan mereka ya normal-normal saja. Bahkan beberapa jaringan tani kami misalnya di Indramayu, mereka justru ini mensupport. Mensupport teman-temannya yang terpaksa harus balik ke Indramayu kan, dari Jakarta lalu ada PHK dan sebagainya. Mereka disupport oleh petani-petani yang ada di sana. Dalam arti petani ini dalam kondisi yang kuat saat ini. Dalam arti dalam kondisi yang kuat. Sehingga
kalau COVID ini berdampak sangat besar terhadap sektor manufaktur, sektor-sektor yang lainnya, sektor pertanian ini kemungkinan sangat kecil dampaknya terhadap sektor pertanian. Begitupun perikanan ya? Ya, sektor perikanan terdampak pada proses transportasi dan logistik. Ya. Tapi pada sektor produksi itu hanya proses adaptasi yang dilakukan. Bagaimana mereka melakukan mekanisme protokoler ya untuk penangkapan dan budidaya. Sementara di proses logistik inilah yang terganggu karena ada izin, tidak ada izin, lockdown dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya yang harus diupayakan bagaimana ini diberikan celah sehingga barang yang ada ini sampai kepada konsumen. Baik. Ya. Nah, ini kira-kira adalah hal yang positif ketika para pakar berbicara. Ada hal yang oleh masyarakat, bahkan mungkin kelas elit sekalipun, ini tidak dipahami, tidak diketahui gitu ya. Oleh karena itu dengan penjelasan seperti ini, mudah-mudahan masyarakat juga menyadari tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan pangan, ketersediaan ikan dan sebagainya ya. Nah, artinya COVID itu sendiri bagi dunia ini bahkan justru sangat-sangat membantu karena ada kelebihan kelebihan kuota ya atau kelebihan produksi yang bisa kita jadikan sebagai saving barangkali sampai COVID ini di Juli ataupun Agustus ini kita tetap kuat. Tapi kan kita tidak berhenti di situ, Pak. Tidak hanya karena COVID. Tadi di awal kita bicara tentang ketahanan. Tentu bicara national resilient ini sangat luas cakupannya. Tapi ketika dibuktikan dalam diskusi ini, kita bisa kok membangun ketahanan pangan. Kita bisa kok membangun ketahanan bidang perikanan. Tapi sejauh mana ketahanan di dua bidang ini bisa memberikan atau memberikan sumbangan terhadap ketahanan nasional sendiri. Barangkali siapa dulu yang menjelaskan, silakan. Iya, tadi sudah saya sampaikan. Ini perkiraan saya. Nanti yang akan membantu perekonomian Indonesia, pertumbuhan perekonomian Indonesia, ini nanti sektor pertanian. Selama nanti ekspor kita tidak terganggu, karena memang devisa negara untuk sektor pertanian itu terbesar dari kelapa sawit. Jadi selama itu tidak terganggu, saya kira akan memberikan sumbangan yang cukup berarti. Tapi kalau dari PDB ini disusun dari produksi pangan dalam negeri salah satunya, selain konsumsi ya. Jadi itu PDB sektor pertanian saya perkirakan juga tidak terlalu terganggu, sehingga pertanian masih akan tetap tumbuh. Ketika sektor-sektor lainnya itu terpuruk, bahkan negatif pertumbuhannya yang kita lihat bersama, saya yakin sektor pertanian di tahun 2020 ini tetap positif pertumbuhannya. Walaupun tetap kita perlu ada catatan-catatan. Catatan pertama ini terkait dengan padi, sudah barang tentu, karena apapun beras ini menjadi produk yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, saya kira pemerintah bisa mengantisipasi sekitar bulan Juli, Agustus, pemerintah harus bisa menghitung stok dengan tepat. Kira-kira berapa produksi nasional kita, kebutuhan kita berapa, lalu setelah kita bisa menghitung dengan tepat, pemerintah bisa memutuskan perlu tidaknya impor pada saat itu untuk menjamin pasokan di dalam negeri itu relatif aman. Jadi itu yang penting saya kira. Walaupun kita optimis melihat sektor pertanian ini, tapi ada beberapa catatan kecil yang menjadi tugas kita bersama untuk menyelesaikan. Dari perikanan soal ketahanan nasional, kira-kira kontribusinya seperti apa? Ketahanan nasional ya mungkin yang kita angkat di sini sebagai ketahanan ekonomi. Tapi ketahanan ekonomi ini dia tidak lahir begitu saja. Dia lahir dari sebuah proses. Ketahanan mulai dari produksi, ketahanan pemasaran, konsumsi. Ya kan? Nah, ini kita harus ciptakan. Ciptakan sebuah sistem yang membuat semua ini bertahan. Seperti disampaikan Prof. Andreas tadi, saya pernah juga menyampaikan bahwa selama ini kita menganggap menjadi nelayan, menjadi petani itu sebuah sektor informal. Quote and quote. Padahal itulah penyelamat bangsa. Jadi ada frame yang harus kita rubah dulu nih di bangsa kita ini. Kalau saya melihat Omnibus Law ini momentum.
Omnibus Law itu dijadikan momentum untuk memastikan bahwa petani, nelayan adalah pekerja yang memang diaku dan dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Kenapa kita tidak bisa memberikan status bahwa itu adalah pekerjaan resmi, legal? Why not? Kenapa Ini tidak? menarik nih Pak. Ya. Kenapa tidak? Ya. Karena dalam catatan saya, pemerintah tidak perlu menggaji mereka. Aha. Pemerintah tidak perlu menggaji petani, tidak perlu menggaji nelayan. Mereka mencari gaji sendiri. Tidak tergantung pada upah minimum dan sebagainya. Itu yang saya sebut sebagai ketahanan. Ya. Ketahanan di level produksi itu. Aha. Mereka tetap akan berusaha, seberapapun usaha yang mereka lakukan, hasilnya seperti apa, tetap berusaha. Nah inilah kekuatan resiliensi pertama. Kalau itu diakomodasi oleh pemerintah bahwa petani nelayan adalah sektor basis kita yang harus diaku, dijaga, dilindungi, ya seperti undang-undang perlindungan kan ada. Tetapi kan implementasinya ini. Nah kita lebih mengatakan bahwa sektor ojol misalnya itu lebih diaku daripada petani. Agak menyimpang sedikit. Ya. Apakah dalam RU Omnibus Law eksistensi tadi pekerja di bidang pertanian itu terakomodasi tidak, Pak? Ini agak menyimpang sedikit nih. Di dalam perikanan mungkin Di saya bidang sampaikan. perikanan? Ya. Ya. Kacamatanya beda ketika saya lihat. Ya. Omnibus Law semangatnya adalah lebih pada mendorong industri-industri besar. Ya, manufaktur. Ya. Jadi pekerja-pekerja itu yang lebih diperhatikan. Betul. Oke. Saya udah berkoar-koar 2 juta nelayan kalau mau dilegalkan tidak perlu digaji, mereka hanya perlu pengakuan. Tinggal pemerintah mensupport. Maka saya punya catatan, kita akan melahirkan perikanan presisi. Ya. Perikanan Apa itu, presisi lahir ya itu ketika nelayan mereka diaku sebagai nelayan dan kecil nelayan besar. Nelayan besar berlaku sistem pengupahan, mereka dapat upah. Upahnya bisa ditaruh sebagai MR. Nelayan kecil mereka bekerja sendiri, mancing, menangkap, dapat penghasilan. Ketika penghasilan mereka dapat, mereka lapor ke TPI, ikan saya 10 kilo, 100 kilo. Ketika pendapatan mereka di bawah UMR, subsidi oleh pemerintah. Subsidinya melalui apa? Jangan uang tunai. Berikan fasilitas untuk sekolah gratis, untuk rumah sakit tidak bayar, mereka cukup kok dengan itu. Ini itu kebutuhan hidup mereka. Ya, gitu ini kira-kira sumbangan untuk ketahanan tadi ya. That's right. Dari bidang, itu dia dari kata kuncinya. sektor perikanan ya. Ya. Ada pekerja-pekerja di bidang perikanan yang sebenarnya tidak perlu susah-susah pemerintah memikirkan gajinya kira-kira gitu. Betul. Hanya perlu dipikirkan adalah bagaimana mekanisme dari sejak mereka menangkap ikan sampai ikan terjual. Sehingga mereka mendapatkan penghasilan kira-kira itu. Betul. Nah, Ya. di dunia pertanian Pak, apakah hukum ini bisa berlaku? Ya sebenarnya sangat memungkinkan apa yang disampaikan oleh Pak Yon tadi. Dalam arti justru di situ titik kelemahan kita. Kalau kita melihat data, sektor mana yang paling terburuk sudah bareng itu sektor pertanian kan. Tadi saya sampaikan dari 17 sektor di Indonesia, sektor pertanian yang pendapatannya terendah. Terendah ya. Survei tahun 2014 oleh BPS, setiap keluarga tani itu hanya berpenghasilan 1.050.000. 1.050.000 per rumah tangga. Rumah tangga per bulan. Iya, per bulan. Padahal UMR terendah se-Indonesia itu di NTT itu 1.150.000. Berarti pendapatan keluarga petani ini lebih rendah daripada UMR terendah UMP, upah minimum provinsi terendah se-Indonesia. Tunggu, ini petani buruh tani atau petani pemilik lahan? Kedua-duanya. Karena apa? Sebenarnya petani besar ini kan relatif kecil jumlahnya. Kalau kita lihat di Jawa misalnya ya, di Jawa sebagian besar petani kecil, walaupun sebagian teman-teman ini menyebut sebagai gurem, tapi saya tidak suka dengan istilah gurem. Karena gurem itu menunjukkan kalau dulu masa kami kecil itu, gurem itu yang kutu yang ada di badannya, ayam, gatal semua itu kan, karena masa petani disebut gurem. Untuk petani kecil lah. Jadi istilah petani gurem jangan menggunakan istilah petani gurem lah. Setuju Pak. Jadi itu menyakitkan itu bagi petani itu, istilah gurem itu. Jadi petani-petani di Jawa misalnya, itu kepemilikan
kepemilikan lahannya hanya 2.000 sampai 3.000. Rata-rata itu 2.000 sampai 3.000 meter persegi. Sekarang persoalan yang harus kita hadapi, yang harus kita atasi bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, bagaimana petani dengan lahan usahanya 2.000 sampai 3.000 ini bisa survive. Ya. Yang paling penting kan itu. Memang sekarang ini mereka survive karena bagi mereka stok pangan untuk diri kami sendiri ini mencukupi saat ini dalam kondisi saat ini. Tapi kalau petani ini bicara ke depan itu ya masih seperti tadi saya sebutkan. Penghasilan petani itu lebih rendah daripada UMP terendah Indonesia kan itu kenyataan yang ada. Dalam arti sesungguhnya juga tidak mencukupi walaupun mereka aman dari sisi pangan mereka aman. Tapi kalau kita bicara kan urusan kita kan tidak hanya urusan perut kan, urusan macam-macam yang lain kan. Ada kebutuhan yang real kebutuhan real yang lainnya. Lalu yang kedua, ada satu kriteria kesejahteraan petani yang disebut sebagai NTP, nilai tukar petani. Nilai tukar petani ini terus merosot. Pada tahun 2000-an, awal tahun 2000, 2001, 2002, nilai tukar petani ini masih sekitar 123 sampai 124. Saat ini nilai tukar petani itu di kisaran 100. Bahkan untuk petani tanaman pangan ini lebih rendah lagi. Nah, berarti apa? Terjadi penurunan kesejahteraan petani. Akibat apa? Akibat penghargaan terhadap apa yang diproduksi oleh petani ini rendah. Nah, jadi ini tadi Pak Yon sudah menyampaikan salah satu upaya yang bisa dilakukan, misalnya di Korea Selatan. Korea Selatan petani kedelai mendapatkan harga minimum price yang betul-betul memang menguntungkan itu 55.000 per kilo. Kalau harga di pasar kurang dari 55.000, 50.000, yang 5.000 ini nanti disubsidi oleh pemerintah. Pernah kami usulkan pada selesai kami melakukan rembuk nasional tahun 2017, pada saat itu ke Presiden sendiri juga kami sampaikan, perlu ada mekanisme lain untuk peningkatan kesejahteraan petani ini. Yang kami sampaikan pada saat itu yang disebut sebagai after sold direct payment. Dalam arti apa? Kalau saya punya gabah, menjual gabah 1 ton, nanti pemerintah akan memberikan Rp500 per kilogramnya. Sehingga saya dapat tambahan Rp500.000 untuk 1 ton gabah. Ini artinya bagi petani sudah luar biasa besar. Tapi ini kan konsep ideal, Prof. Kalau kita lihat isunya di petani itu adalah peran dari apa itu namanya, tengkulak, pengumpul. Sebenarnya gini. Sehingga rentang itu rantai pasok itu panjang. Bukan terpotong, terlalu panjang. Tapi harga terpotong-potong kan kira-kira begitu. Sehingga petani mendapatkan hasil yang paling kecil itu bagaimana, Prof? Iya, memang rantai pasok untuk produk pertanian ini untuk beberapa, misalnya beras, ini memang relatif panjang. Antara 6 sampai 9 rantai di beras ini. 6 sampai 9 rantai ya untuk beras dari petani sampai ke konsumen. Di beberapa lebih pendek, di beberapa lainnya lebih panjang. Tapi nilai yang bisa kita ukur dari situ sebenarnya bukan masalah rantai. Karena memendekkan rantai ini bukan berarti lalu positif. Karena apa? Ini yang terjadi, betul-betul real terjadi akibat kebijakan pemerintah terkait Satgas Pangan dan lain sebagainya, rantai memendek. Sekarang ini kalau sebelumnya 6 katakanlah, menjadi 5, terpotong 1 rantai. Nah, lalu apakah terpotong 1 rantai ini menyejahterakan petani? Nanti dulu. Mana yang terpotong kan? Jadi itu pertanyaannya. Kalau yang terpotong yang kecil ya kasihan. Dan habis itu juga yang terjadi. Dan itu yang terjadi. Sehingga yang besar semakin besar, menikmati profit yang lebih besar, yang kecil mati. Jadi rantai yang kecil. Karena apa? Petani itu sangat berterima kasih kepada pengepul. Petani itu sangat berterima kasih pada penggilingan-penggilingan padi kecil. Karena itu yang bisa menyediakan cash money ketika mereka memerlukan. Jadi mereka, pengepul datang, oke, menaksir, ini saya mau panen sekian, oke, ditaksir harganya sekian, oke, setuju, dibayar langsung. Mereka cash money. Mana ada yang bisa melakukan seperti itu kecuali pengepul. Jadi itu. Nah, ketika rantai-rantai itu terpotong, yang bekerja sekarang pemodal-pemodal besar masuk. Dan kenyataannya seperti itu. Jadi yang bisa kita lihat sebenarnya, rantai bagi saya penting, tapi itu bukan satu-satunya untuk menilai apakah kita bisa meningkatkan kesejahteraan petani atau tidak.
Jadi yang terpenting justru bukan masalah itu. Ada nilai yang bisa kita nilai yang namanya MPP, margin perdagangan dan pengangkutan. Margin perdagangan dan pengangkutan untuk beras itu sekitar 25. Dalam arti bagi saya 25 itu oke. Dalam arti apa? Di rantai perdagangan dan pengangkutan mereka dapat profit 25%. Nah, jadi itu sudah oke. Ini sebuah kondisi real ya. Iya. Tidak sederhana ternyata. Betul. Ya. Apa yang dibayangkan oleh publik tidak sesederhana itu. Betul. Tapi ini adalah sebuah pengetahuan. Di bidang kelautan, Pak, istilah tengkulak itu ada nggak, Pak? Ada. Sama berbicara tentang panjangnya rantai juga kira-kira. Ya, sebenarnya ini siapa yang ada di hati nelayan? Pemerintah atau tengkulak? Sama seperti itu. ketika yang ada di hati nelayan itu adalah tengkulak, berarti itu tempat dia mengadu paling dekat. Nah, ini yang harus kita bangun sebenarnya. Pemerintah membangun kepercayaan. Artinya pemerintah harus hadir betul. Hadir betul. Sama di pertanian juga kira-kira. Iya. Saya kira sih. Menurut Bapak bagaimana menghadirkan pemerintah ini? Kan sesuatu yang tidak sederhana ini. Ya. Di dalam perikanan saya berpikir begini, ketika tadi saya ceritakan bahwa ada perikanan presisi. Ketika nelayan itu pulang dari laut, sambutlah dia. Sambutlah dia di TPI, ikan dapat berapa, kemudian dilelang, tidak usah dilelang, ditimbang saja. Kalau tengkulak itu punya dua kebutuhan terhadap nelayan. Yang pertama kebutuhan sebagai pensuplai. Suplai bahan baku, uang, modal dan sebagainya. Yang kedua, tengkulak itu butuh bahan baku, butuh ikan dari nelayan itu. Jadi ada tengkulak yang memang dia mempekerjakan nelayan sendiri. Ada yang dia mempekerjakan yang lain yang bukan punya kapal dia gitu. Nah, itu kebutuhannya. Ketika kebutuhan itu dipenuhi, maka tengkulak itu bisa dapat manfaat. Makanya saya bilang sambutlah nelayan itu dari laut, timbang ikannya, pemerintah dapat data. Tapi siapa yang menyambutnya kan begitu? Tengkulak atau? Saya pernah menyampaikan kepada salah satu pemerintah provinsi, Bapak mau apa? Mau juara apa? Juara perikanan, juara apa? Stok ikan banyak. Sudahlah, bangunlah tata kelola yang baik, konstruksikan mereka, dampingin mereka, itu juara saya bilang. TPI mereka, sekarang saya tanya, TPI siapa yang hafal nama ikan? Kepala TPI, nggak satu pun yang ada hafal. Berapa puluh ikan di TPI Bapak? Nggak tahu. Artinya Bapak tidak tahu barang yang Bapak urus. Bekerjalah dengan hati, urus itu barang, catat, sambut nelayan, tahu data ikan, ikannya setelah ditimbang, kasih ke tengkulak, silakan dibeli. Kalau mau sistem sekarang boleh juga, langsung transfer, masuk saku. Boleh itu dilakukan. Ketika itu hadir, pemerintah tidak kehilangan data. Sekarang pemerintah kehilangan data. Kenapa? Karena ikan langsung ke tengkulak, tidak ke TPI. Iya, betul. Ketika ikan ke tengkulak, ya sudah, data kita loss. Yang kita sebut dengan black data itu, blank data itu. Akibatnya apa? Perencanaan akan kacau sekali. Kalau itu dilakukan, semua disambut, dibantu, tengkulak semua, oke, ini binaan kalian, oke silahkan. Itu perikanan presisi saya bilang. Data terukur, tengkulak juga terpantau, kita tahu aliran uang. Kira-kira sampai kapan Pak kondisi ini seperti ini, Pak? Ya. Sampai kapan kira-kira rantai ini tetap seperti ini? Artinya tadi ada persoalan, ini mau ke tengkulak apa ke pemerintah kan gitu? Silakan, ini sebuah pilihan. Iya, betul. Ya. Saya melihat ini perlu kejernihan. Kita break dulu. Silakan minum lagi, Pak. Dan ini semakin menarik nih. Kita akan berbicara nanti diakhiri dengan berapa besar sih kontribusi bidang ini terhadap membangun ketahanan ekonomi nasional, Pak ya. Kalau kondisi seperti ini gitu. Luar biasa.